Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, ibu akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, yaitu minggu yang lalu kita membahas tentang persamaan nilai mutlak, ya, persamaan nilai satu variabel nilai mutlak. Nah, untuk sekarang, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas yang kedua, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel nilai mutlak. Oke, mari kita simak sama-sama video pembelajaran hari ini. Oke, awali pembelajaran hari ini dengan semangat. Oke. Nah, untuk pembahasan, kemarin kita udah membahas tentang nilai mutlak, tentang persamaan nilai mutlak. Nah, terakhir kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak itu sama seperti yang persamaan nilai mutlak, persamaan nilai eh, mutlak ya yang minggu kemarin kita akan membahas pertidaksamaan linier terlebih dahulu. Nah, untuk pertidaksamaan adalah kalimat matematika yang terbuka memuat tanda nih selain tanda sama dengan ya. Kalau yang tanda sama dengan kan namanya persamaan ini ya. Persamaannya ini persamaan dulu. Nah, kalau untuk pertidaksamaan berarti selain yang tanda sama dengan, yaitu ada kecil sama dengan, ada besar sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, untuk pertidaksamaan linier, nah berarti pertidaksamaan yang variabelnya memiliki pangkat tepat satu. Oke, linier itu pangkatnya tepat satu. Kalau pertidaksamaan berarti pertidaksamaan yang variabelnya memiliki pangkat tepat satu. Nah, pada bab ini yaitu kita akan membahas persamaan linier satu variabel ya, satu variabel maaf kita koreksi ya. Ini per ya, yang ini sama ini berarti pertidaksamaan. Oke, pertidaksamaan ya, persamaan minggu kemarin udah kita bahas. Nah, bentuk umumnya itu ada banyak karena kan selain tanda sama dengan itu ada tanda ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 tanda. Berarti bentuk umumnya ada seperti ini. Ada yang kecil, ada kecil sama dengan, ada besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Oke. Untuk sifat-sifatnya ini ya. Sifat-sifat, aduh ini tipu lagi. Oke, maaf. Pertidaksamaan. Ya, sifat-sifat pertidaksamaan ini satu variabel ini juga karena kita sekarang membahas tentang pertidaksamaan. Oke. Sifat-sifat pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan ditambah atau dikurang dengan bilangan negatif atau positif yang sama. Yang kedua, jadi kalau misalnya dia dikurang atau ditambah dengan bilangan negatif atau positif yang sama di ruas kiri dan kanan berarti tandanya tidak berubah ya. Dan yang kedua, tanda pertidaksamaannya juga tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanannya dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Ingat, kalau yang kali dan bagi itu bilangan positif ya. Oke, kalau yang tambah dan kurang ini negatif dan positif nggak apa-apa, nggak berubah, tetap nggak berubah. Nah, kalau ini hanya yang positif aja yang tidak berubah. Nah, yang ketiga, tanda pertidaksamaan berubah ya, berubah atau dibalik ya, dibalik. Berubahnya itu dengan cara dibalik, kalau kecil jadi besar, kalau kecil sama dengan jadi besar sama dengan, ya gitu seterusnya. Oke, jika pada ruas nih, jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Nah, kalau yang nomor 2 tadi, kalau bilangannya positif berarti tandanya tidak berubah. Kalau yang dikali atau dibagi itu bilangan negatif, ya sama aja, negatif yang sama ya, itu tandanya akan berubah. Oke, lebih jelasnya nanti kita ke contoh soal.
Nah, langkah-langkah penyelesaiannya sama seperti yang persamaan. Nah, pertama kita kelompokkan dulu yang variabel di sebelah kiri dan yang konstanta sebelah kanan. Nih ada 2 soal, kita selesaikan satu persatu. Oke, 3x nih soalnya 3x, tentukan nilai variabel dari pertidaksamaan berikut. Yang A, 3x kurang 4 lebih besar sama dengan 16 ditambah 8x. Oke, yang variabel, yang punya variabel si yang ini dan yang ini. Oke, dan yang konstanta 4 dan negatif 4 dan 16. Oke, kita kelompokkan. Berarti ini kita pindahkan ke sebelah kiri, oke? Yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, ini sebenarnya langkahnya kita sama-sama, kenapa dia berubah nih Bu tandanya? Karena nih kan kita mau menghilangkan si negatif 4 dan positif 8x di sini ya. Nah, yang di sebelah sini kan kita mau sebelah sini itu variabel aja. Berarti ada si negatif 4 nih. Berarti kita harus menghilangkan negatif 4. Nah, kalau kita menghilangkan negatif 4 di sini, 3x kurang 4 besar sama dengan 16 ditambah 8x, berarti 3x dikurang 4 kita tambah 4 besar sama dengan 16 ditambah 8x ditambah 4. Nah, kan kita mau sebelah kiri ini x saja dulu kan. Nah, kita kita kerjain dulu sebelah kiri ya, nanti baru sebelah kanan. Nah, ini cara ini langkah yang lebih detail. Nah, ini langkah yang lebih diringkas ya. Nah, oke. Kalau misalnya anak ibu udah paham yang cara ini, boleh pakai cara yang lebih ringkas. Tapi anak-anak ibu harus tahu, kok ini datangnya dari mana Bu? Kok bisa ringkas seperti ini? Nah, datangnya dari sini ya. Oke. Nah, awalnya kita mau menghilangkan si negatif 4 kan, supaya di sebelah kiri ini hanya si variabel aja, hanya si 3x ini aja. Oke. Jadi kalau kita mau menghilangkan negatif 4 supaya dia hilang, berarti kita tambah 4. Ya, negatif 4 tambah 4 kan 0. Nah, ingat kalau kita menambahkan suatu angka di ruas kiri, kita juga harus menambah atau mengurang ya, atau pokoknya yang kita kasih di sebelah kiri itu harus sama, harus kita kasih juga yang di sebelah kanan. Nah, ini kan kita tambahkan 4 nih. Berarti nanti yang di sebelah kanan juga kita tambahkan 4 nih. 3x kurang 4 tambah 4 lebih besar sama dengan 16 ditambah 8x ditambah 4. Oke, berarti 3x besar sama dengan 16. 16 ditambah 4 berapa? 20 ditambah 8x ya kan? Itu jadinya kan, ini kan 0 nih kan, sisanya 3x besar sama dengan 16 ditambah 4 20. Nah, ditambah 8x. Nah, tadi kita kan maunya sebelah kiri itu ke variabel ya yang ada x y itu. Nah, sebelah kanan tuh konstanta aja ya kan. Nah, ini kan masih ada si 8x. Nah, kita mau menghilangkan si 8x. Caranya gimana? Berarti kita tambah ini ya sebelah 20 ditambah 8x dikurang 8x ya kan, supaya hilang 8x kita kurang 8x. Nah, kalau sebelah kanannya kita kurang 8x, tentu sebelah kirinya juga harus kita kurang 8x. Nah, jadi 3x kurang 8x berapa? Min negatif 5x besar sama dengan 20 ya kan. Ini kan habis nih. Ini kan habis nih. Ini habis 0 ya kan, bisa ini sama kan. Nah, jadi dari sini ke sini itu sebenarnya ada langkah sepanjang ini ya. Jadi konsep nih, kalau pindah nih, kita pindah negatif 4 kita pindahkan ke sebelah jadi tambah 4, kan kita mau pindahkan kiri itu ke variabel, di kanan itu koefisien ya kan. Berarti ini kita pindahkan ke sebelah, negatif 4 kita pindahkan ke sebelah jadi positif 4. Positif 8x kita pindahkan ke sebelah kiri jadi negatif 8x. Nah, konsep yang kita pindah ruas ini berubah tanda itu datangnya dari sini ya. Kenapa jadi positif 4 pindah negatif 4 jadi ke sebelah jadi positif? Karena awalnya dari penjumlahan dan penambahan bilangan yang sama tadi. Oke? Kalau udah paham konsepnya, apa nanti pakai cara yang lebih singkat ini boleh juga.
Oke, nah jadi kan negatif 5x besar sama dengan 20. Nah ini kita lanjutkan ya konsep yang panjang ini. Nah, kita kan mau mendapatkan gitu nilai variabelnya itu berapa. Jadi si x-nya aja. Jadi si x-nya aja mau kita kita cari ya. Nah, ini kan negatif 5x. Jadi masih ada negatif 5. Untuk kita menghilangkan negatif 5, kita harus bagi dengan negatif 5. Oke, sebelah kiri kita bagi negatif 5, sebelah kanan juga harus kita bagi negatif 5. Ya, coret, ya kan? Negatif 5 bagi negatif 5 habis. Berarti sisanya X besar sama dengan 20 per negatif 5. Ini dia. X besar sama dengan 20 per negatif 5. Ingat tadi sifat-sifatnya. Nih, tanda pertidaksamaan berubah jika atau dibalik jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan nih negatif yang sama. Oke, bilangan negatif yang sama itu apa sih? Negatif 5 tadi. Oke, berarti tandanya berubah dari besar sama dengan jadi kecil sama dengan. Nah, jadi 20 bagi negatif 5 itu adalah negatif 4. Oke, sampai situ paham ya anak-anak ibu? Oke, lanjut. Nah, untuk yang B. Nah, untuk yang B, kita ada soal 5x per 2 dikurang 4 kecil dari 2. Nah, untuk penjelasan yang B, Ibu pakai yang singkat ini ya, cara singkat. Oke, nah kita harus mengelompokkan si X sama X ya, bukan si X sama X, maksudnya si variabel dengan variabel sebelah kiri dan koefisien konstanta ya, konstanta sebelah kanan. Oke, nah ini kan si variabelnya kan cuma sendiri nih, ya udah berarti kita tinggal pindahkan ini ke sebelah kanan kan sama-sama konstanta. Negatif 4 kita pindahkan ke sebelah jadi positif 4. 5x per 2, 2 tambah 4 itu 6. Nah, supaya 2-nya hilang, nih, supaya 2-nya hilang berarti harus kita kali 2. Kalau kita kali 2 nih habis 6 kali 2 12 atau kita kalikan silang 6 2 kali 6 ini kan per 1 nih 5x kali 1 5x ya jadi 6 kali 2 12. Oke 5x kecil 12. Nah kita kan cuman mau si x-nya aja berarti 5-nya pindah ke bawah ya kan lawan kali itu bagi kalau lawan kurang tambah jadi kalau kita pindahkan ke sebelah kita ubah ke jadi menjadi lawannya. Kalau ini kan kali nih kan lawan kali bagi makanya 5 ini pindah ke bawah jadi 12 per 5. Jadi nilai X-nya kecil 2 X kecil 12 per 5. Oke, sampai situ paham ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sekarang kita membahas pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Oke, nilai pertidaksamaan nilai mutlak itu adalah pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan itu tadi apa aja? Kan ada 5 tadi kan, ada besar, ada kecil, ada besar sama dengan, ada kecil sama dengan, ada tidak sama dengan. Oke, jadi selain sama dengan. Nah, ketidaksamaan nilai mutlak itu dapat kita selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat berikut. Nah, yang pertama, mutlak X kecil sama dengan P, artinya itu negatif P kecil dari X kecil sama dengan X kecil sama dengan P, dan kalau misalnya X mutlak X besar sama dengan P, itu artinya X kecil sama dengan negatif P atau X besar sama dengan P. Nah, ini berlaku juga jika X kecil P. Berarti negatif P kecil X kecil P ya. Bedanya ini tanda sama dengan ya udah berarti ngikut aja. Kalau nggak ada tanda sama dengan berarti nanti di sini juga nggak ada tanda sama dengan. Dan untuk yang kedua berarti ini jadinya X. Oke, maaf. Ini kan tuh udah ada yang kalau misalnya dia cuman nggak ada sama dengannya kalau besar aja oke berarti X kecil dari negatif P atau X besar dari P. Oke, nah itu lebih jelasnya kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x tambah 5 kecil sama dengan 6. Berarti kita pakai yang pertama.
Oke, pakai yang pertama berarti kita pakai yang ini. Negatif P. Oke. Nih yang ini ya. Negatif P kecil sama dengan X kecil sama dengan P. Nah, berarti yang sebagai P-nya siapa? Yang di sini ya. Nah, ini berarti sebagai P-nya. Oke, berarti negatif P berarti negatif 6 kecil sama dengan mut yang si X. Berarti si X yang berada di dalam mutlak. Yang berada di dalam mutlak kan ini. Bukan si 2X saja ya. Arti X itu, nih arti X ini apa semua yang ada di dalam mutlak. Jadi, yang di dalam mutlak semuanya ada si 2X ditambah 5. Berarti negatif 6 kecil sama dengan 2X tambah 5 kecil sama dengan 6. Ya, kan P ini berarti 6. Oke, nah untuk kan kita mau X-nya aja kan, penyelesaian akhirnya kan. Berarti ini kita harus menghilangkan sini positif 5. Oke, kalau kita menghilangkan positif 5 berarti kita kurang 5. Kita kurang 5 semuanya. Nih kurang 5. Berarti negatif 6 kurang 5, 2x kurang 5, 2x berarti kan udah kurang 5 kan habis. Berarti 6 kurang 5. Oke, negatif 6 kurang 11 tuh, negatif 6 kurang 5 itu negatif 11, kecil sama dengan 2x, kecil sama dengan 6 kurang 5 itu 1. Oke Bu, ini kenapa sisa 2x Bu? Karena kan positif 5, kita kurang 5 kan habis ya kan? Oke, nah ini kan 2x, kita mau si x-nya aja, berarti kita bagi 2. Oke, ini kita bagi 2, ini kita bagi 2 juga. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah x di mana itu x kecil sama dengan negatif 11/2, x besar sama x itu besar dari negatif besar sama dengan negatif 11/2, x itu kecil sama dengan 2, di mana x anggota bilangan real. Oke, untuk yang kedua. Nah, untuk yang kedua kita pakai yang mana? Oke, berarti kan ini tandanya besar nih, berarti kita pakai yang kedua. Oke, ini kan turunan dari ini, ya kan? Ini turunan dari ini. Ini yang ada sama dengannya, ini enggak ada. Ini yang ada sama dengan ini yang enggak ada. Oke, nanti kita pakai yang ini, yang kedua. Tapi yang enggak ada sama dengannya. Oke, enggak masalah, ikutin aja. Oke, lanjut. Nih, mutlak. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 1 kurang 3x besar dari 2. Berarti, kita pakai ini kan, x kecil negatif P atau x besar dari P. Berarti, x-nya ini kan di dalam kurung, di dalam mutlak semuanya 1 kurang 3x kecil dari negatif P, berarti negatif 2. Atau 1 kurang 3x besar dari 2. Kita selesaikan satu-satu yang ini dulu ya. Berarti, kita pindahkan ke sebelah konstanta sama konstanta. Negatif 3x kecil dari negatif 2 kurang 1. 1 pindah ke sebelah kan jadi negatif 1. Berarti negatif 3 kecil negatif 3x kecil dari negatif 2 kurang 1 negatif 3. Oke, nah ini kan bisa sama-sama kita bagi negatif 3 ya kan. Ini bagi negatif 3, ini bagi negatif 3. Jadi habis ya, sama bukan habis, sisanya 1. Berarti x ini 1. Nah, ingat tadi kalau misalnya tidak samaan kita bagi dengan bilangan negatif, berarti tandanya berubah. Jadi x besar dari 1. Nah, dapat yang pertama. Untuk yang kedua, berarti ini pindahkan ke sebelah ya. Negatif 3x besar dari 2, pindah 1 pindah ke sebelah jadi negatif 1. 2 kurang 1, 1, negatif 3x besar dari 1. Nah, ini kan x nih kan. Berarti kita kan, ini kan negatif 3x, kita mau x-nya aja, berarti negatif 3-nya pindah ke sebelah, jadi negatif 1/3. Ingat, kalau kita seperti yang tadi, kalau misalnya kita bagi dengan bilangan dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, berarti tandanya berubah. Nah, inilah dia. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah x kecil dari negatif 1/3 atau x besar dari 1. Oke, sampai situ paham ya, Nana Ibu? Oke. Nah, untuk tugas, Nana Ibu silakan cek di Google Classroom pertemuan 8 ya, pertemuan 8 matematika. Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Selamat mengerjakan.